Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidila Rahmadianti, NPM 2241030018 dari Prodi Manajemen Dakwah. Dalam video ini kita akan membahas tentang strategi organisasi dakwah di masa depan dan di media sosial, dan bagaimana menyikapi isu nasional yang sering menjadi pro dan kontra di kalangan umat. Langsung saja, yaitu yang pertama, strategi dakwah untuk masa depan. Ada beberapa strategi untuk berdakwah di masa depan, yaitu yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi seperti membuat konten-konten yang kreatif dan menarik dan diposting atau diunggah di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang kedua, dengan meningkatkan literasi digital umat, yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara bermedia sosial, seperti bagaimana menyaring informasi dan bagaimana cara untuk menghindari penyebaran hoaks. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai komunitas, yaitu dengan menggandeng para tokoh masyarakat dan bergabung dengan grup yang berisi tentang tokoh-tokoh ilmu agama. Selanjutnya, tantangan dan hambatan organisasi dakwah di masa depan, yaitu yang pertama, media sosial sebagai ruang dakwah. Media sosial menawarkan jangkauan yang luas, akan tetapi juga menjadi tempat untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, organisasi dakwah itu harus bisa membedakan yang mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang dapat memecah belah umat. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kecerdasan buatan dan algoritma itu dapat mempengaruhi cara umat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, organisasi dakwah itu perlu adaptif agar tetap relevan. Yang ketiga, polaritas di tengah umat. Banyak perbedaan pandangan yang sering kali diperbesar di media sosial, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam dunia nyata. Selanjutnya, kebijaksanaan menyikapi isu nasional. Ada beberapa tentunya kebijaksanaan dalam menyikapi isu nasional, yaitu yang pertama, dengan menetapkan prinsip kehati-hatian, yaitu tidak terburu-buru dalam memberikan pertanyaan sebelum memiliki pemahaman yang mendalam. Yang kedua, harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, karena setiap sikap dan keputusan itu harus berlandaskan dengan ajaran Islam, dengan tujuan untuk menjaga persatuan antar umat. Yang ketiga, dengan mengutamakan dialog, karena jika isu memecah belah umat, organisasi itu harus menjadi fasilitator dialog yang mengedepankan hikmah dan toleransi. Yang keempat, menyampaikan pesan yang bijak, karena dalam merespon isu itu harus menggunakan bahasa yang santun dan mengedepankan persatuan dan menghindari ujaran-ujaran yang dapat memprovokatif. Yang terakhir, fokus pada kemaslahatan umat, yaitu dengan selalu memprioritaskan kepentingan bersama dan kepentingan umat di atas kepentingan kelompok dan kelompok tertentu. Teman-teman sekalian,
Organisasi dakwah di masa depan itu harus mampu menjawab tantangan zaman dengan strategi yang relevan dan kebijaksanaan yang dalam bertindak. Marilah kita jadikan dakwah ini sebagai jalan untuk menyatukan umat, membawa kedamaian, dan membimbing umat untuk menuju kebaikan. Karena dakwah sendiri artinya yaitu mengajak dan menyeru untuk hal-hal yang berbaur kebaikan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 104, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, karena itulah orang yang mendapat petunjuk. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.